Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين جماعة rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita bisa melanjutkan silsilah kajian kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah atau kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Imam Abu Isa At-Tirmidzi rahimahullahu taala atau yang lebih dikenal dengan Imam Tirmidzi. Dan insyaallah malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang sifat pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada bab-bab sebelumnya kita telah membahas tentang khatam nubuwah, tanda kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga selanjutnya membahas tentang sifat rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian membahas tentang bagaimana bersisirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga membahas tentang uban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga membahas tentang semirannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Membahas tentang celak Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dilanjutkan pembahasan tentang pakaian. Yang mana di awal-awal ini semuanya pembahasan berhubungan tentang penampilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada faedah di sini bahwasanya kita sebagai seorang muslim ketika berpenampilan juga hendaknya mengikuti bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berpenampilan. Kalau kita niatkan itu untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan mendapatkan pahala. Tapi kalau kita melakukannya tanpa ada niat, kita melakukan karena sudah biasa, ya maka tidak mendapatkan pahala. Maka di sini pentingnya niat ketika kita melakukan suatu amalan, meskipun terlihat itu sepele, ya, meskipun tentang memakai baju atau sisiran, memakai sandal, ya mungkin terlihat sepele. Tapi terkadang perkara sepele itu menjadi suatu yang berharga ketika kita bisa melatih niat dalam setiap amal atau perbuatan kita tersebut. Baik, di dalam pembahasan pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam
Sudah kita sebutkan atau kita bacakan beberapa hadis yang berhubungan dengan pakaian beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala yang beliau wafat tahun 279 Hijriah. Faqala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ilmihi fid dharain amin. Haddatsana Muhammad ibn Bashar qala haddatsana Abdurrahman ibn Mahdi annahu qala haddatsana Ubaidullah ibn Iyad an abihi an Abi Rimsah radhiyallahu taala anhu. Hadis yang selanjutnya beliau mengatakan, Imam Tirmidzi mengatakan, menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar, menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Mahdi, menceritakan kepada kami Ubaidullah ibn Iyad dari bapaknya dari Abi Rimsah radhiyallahu taala anhu. Qala, beliau mengatakan, ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alaihi burdani akhdaron, dan beliau memakai burdan, dua jubah, dua burdah yang berwarna hijau. Di dalam hadis ini kita mengetahui jenis pakaian Nabi yang lainnya. Kalau yang sebelumnya ya banyak jenis pakaian Nabi, ada yang disebut komis, ada yang disebut as-saub, ada yang disebut hullah, ada yang disebut izar, macam-macam. Ya. Maka di sini jenis pakaian yang dipakai Rasulullah SAW selanjutnya adalah burdah. Ya. Jenis pakaian yang dipakai selanjutnya adalah burdah. Ya. Burdah ini salah satu jenis pakaian yang dipakai untuk bagian luar, hampir sama seperti thaub, seperti jubah, hampir sama seperti jubah. Hanya saja burdah ini biasanya motifnya itu bergaris, ya, motifnya bergaris, ya. Ini disebut dengan burdah, ya, dengan dua lengan yang besar, ya, seperti jubah. Jadi kalau orang berpakaian itu biasanya pakaian dalam kemudian pakaian luar. Kalau kita hari ini ya seperti jas gitu ya. Atau kalau di Arab juga biasanya, kalau Saudi ya itu memakai pakaian yang hitam itu biasanya. Ya. Kemudian kalau di Mesir juga biasanya masyayikh Mesir ya memakai setelan bagian luar ya seperti jas panjang. Nah, kalau di zaman Nabi ada yang istilahnya burdah. Ya, burdah itu pakaian ya seperti jas seperti itu, yang panjang seperti jubah tapi untuk luar. Ya. Jadi dia lebih lebar daripada baju biasa. Kemudian dia bermotif bergaris, motifnya bergaris. Nah, Abu Rimsah ini mengatakan, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alaihi burdani akhdaron. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu memakai burdah akhdaron, burdah hijau. Maksudnya burdah hijau ini disebutkan atau disampaikan oleh para ulama, dimaksud dengan hijau di sini adalah bukan seluruhnya berwarna hijau, tapi motif garisnya itu yang berwarna hijau. Ya. Jadi bajunya ya bisa jadi warna lain, kemudian ada motif hijau, ya ada motif hijau, motif garis seperti itu, motif garis yang berwarna hijau. Nah, dalam hadis ini menjelaskan tentang kebolehan memakai burdah, ya, dan juga kebolehan memakai baju
dengan motif atau warna hijau. Ya, tidak ada larangan dalam hal tersebut. Ya, tidak ada larangan dalam hal tersebut. Kemudian hadis yang berikutnya, qala haddatsana Abdullah bin Humaid annahu qala haddatsana Affan bin Muslim annahu qala haddatsana Abdullah ibn Hasan al-Anbari an jaddatayhi Duhaybah wa Ulaybah an Qailah binti Makhramah. Telah menceritakan Abdullah bin Humaid, menceritakan Affan ibn Muslim, menceritakan Abdullah ibn Hasan al-Anbari dari kedua neneknya. Yang pertama adalah Duhaybah, ya, dan yang kedua adalah Ulaybah, ya. Duhaybah dan juga Ulaybah, ya. Kedua nenek beliau, ya. Kedua nenek beliau. An Qailah binti Makhramah, dari sahabiyah Qailah binti Makhramah. Qalat, beliau mengatakan, ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alaihi asmalu mullayataini kanata bi za'faran. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau memakai asmal mullayataini. Nanti kita akan jelaskan. Kanata bi za'faran, yang pernah diwarnai dengan za'faran. Ya. Waqad nafadhattuhu, dan warna tersebut telah memudar. Wa fil hadis kisah tawilah, dan hadis ini berasal dari sebuah kisah yang atau hadis yang cukup panjang. Taib, dari Qailah binti Makhramah ini beliau mengatakan, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai asmal mullayatain. Asmal itu jamak dari samal, yang maknanya adalah baju yang sudah usang. Jadi bajunya sudah yang Jawi ngarani amoh, usang gitu ya. Jadi baju yang sudah usang, jadi baju lama, baju yang sudah lama. Ya. Beliau itu memakai beberapa baju yang sudah usang. Mullayataini, ya, yang dipakai, ya, sebagai kain sarungnya. Ya, jadi beliau memakai kain yang sudah usang dipakai untuk bagian bawah pakaian beliau sallallahu alaihi wasallam. Kanata bi za'faran, yang mana kain tersebut pernah diwarnai, diwenter dengan za'faran. Ini zaman riyin, ketika zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada jenis wenter. Wenter ada dua. Ada yang pakai za'faron, ada yang memakai usfurah. Makanya dikenal dengan baju muza'far dan baju mu'asfar. Ya, dalam hadis disebutkan nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam anil muza'far wal mu'asfar. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang memakai pakaian yang diwenter dengan za'faron. Baik. Kemudian pertanyaannya, kalau di dalam hadis itu ada larangan, ya za'faron ini itu kalau dipakai ya dari ya za'faron, ya. Za'faron ini kalau dipakai wenter, efek ke baju warnanya jadi merah. Ya. Efek ke baju warnanya jadi merah. Ya, sebelumnya kita telah bahas bagaimana hukum memakai baju merah, khususnya di antara para ahli fikih Syafi'iyah. Ya, intinya memakai baju muza'far, ya, ini terlarang. Karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, ya, nah Nabi sallallahu alaihi wasallam anil muza'far. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang memakai pakaian yang telah diwenter dengan za'faron. Ya. Dan efeknya warnanya merah.
dari situ timbul perselisihan dari kalangan para ulama. Ada yang mengatakan kalau begitu semua warna merah, baju warna merah apapun nggak boleh. Tapi para ahli fikih Syafi'iyah mengatakan boleh. Kenapa? Karena di dalam hadis tersebut sudah ada alasan. Alasan apa? Alasan larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah muza'far. Maka beliau menyebutkan khusus pakaian yang diwenter dengan za'faron. Kalau misalkan Nabi melarang dengan yang pakaian warna merah, Rasulullah tentu menyebutkan anithawil ahmar. Nabi melarang pakaian warna merah. Gitu aja. Kenapa kok harus pakai muza'far? Ya. Bahkan di dalam satu kesempatan Nabi bahkan dalam riwayat Bara bin Azib, juga riwayatnya sahabat Anas bin Malik, bahwasanya beliau berdua mengatakan raaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alaihi hullatun hamra. Saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memakai jubah warna merah. Ini menunjukkan bahwasanya warna merah tidak terlarang. Tapi yang terlarang dalam pakaian yang muza'far. Zaib, kana tabi za'faron. Ya, kain tersebut pernah diwenter dengan za'faron. Waqad nafadathu. Ya, dan sudah memudar warnanya. Ya. Di sini bukan berarti bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katanya kok melarang dari pakaian yang diwenter dengan za'faron untuk laki-laki ya, untuk laki-laki. Kalau perempuan boleh, muza'far, mu'asfar boleh. Ya. Ya. Tapi kalau Nabi memakai pakaian yang berza'faron, maka di sini para ulama mengatakan ya bahwasanya di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan memakai pakaian yang benar-benar diwenter itu, tapi karena warnanya sudah memudar maka hukumnya pun hilang. Warnanya sudah tidak merah lagi, tidak warna za'faron lagi, tapi sudah hilang warnanya. Cara Jawa niku napa? Puyeh. Nggih, warnanya pun puyeh. Jadi sudah hilang. Kalau celana jeans ya sudah jadi putih gitu, sudah nggak biru lagi. Ya, jadi di sini bukan berarti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya menyelisihi hadis yang lain, bukan. Ya, tapi di sini menunjukkan bahwasanya pakaian dipakai Rasulullah SAW ketika itu za'faronnya sudah hilang warnanya. Ya, maka di sini boleh. Ya, di sini adalah boleh. Di dalam hadis ini juga ada faedah yang lain bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berpakaian itu tidak ada kaidah khusus, dalam artian mungkin ada yang mengatakan kalau berpakaian itu harus yang kelambenan sing elek-elek, sing amo-amo gitu ya. Kenapa? Karena Nabi itu orangnya zuhud, tawadhu, qanaah, tidak terlalu perhatian dengan dunia. Ya. Tapi yang kubu yang lain mengatakan, ya enggak, harus memakai pakaian yang bagus kalau bisa. Ya. Karena hadis riwayat Anas dan Bara bin Azib tadi, Nabi SAW memakai pakaian jubah indah berwarna merah dan aku menyandingkan dengan rembulan bulan purnama, ternyata masih bagus wujudnya Rasulullah SAW. Saking bagusnya wujud Rasulullah dan juga pakaian indah yang dipakainya. Maka di sini kita katakan tidak ada kaidah khusus dalam berpakaian Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW berpakaian tergantung hajat yang dibutuhkan ketika itu. Rasulullah SAW kita katakan berpakaian yang bagus karena ada kebutuhan. Seperti ketika menemui utusan dari suku lain, ada yang mau Islam, masuk Islam dan lain sebagainya, menemui tamu. Ya. Kemudian juga seperti akan mengimami sholat Id untuk sholat Jumat. Ya, maka beliau memakai pakaian yang bagus. Ya. Tapi kalau misalkan di luar itu ya pakaian biasa, ya beliau memakai pakaian yang biasanya. Nggak harus selalu bagus dan nggak harus selalu pakaian yang lusuh, tidak. Tapi tergantung kebutuhan, dilihat adat masyarakat di situ. Ya, kalau kita misalkan
ya. Ketika sholat ya, pakai sarung, pakai koko, pakai jubah, ya, pakai songkok dan sebagainya. Ya, tapi kalau di rumah ya pakai kaos yang mungkin ada sobekannya, nggak masalah gitu ya. Ya karena di rumah saja, di sekeliling rumah gitu ya. Tapi kalau ketika ada tamu misalkan, ya, jadi tidak ada kaidah khusus, ya, tidak ada kaidah khusus. Ya. Baik. Ya. Kemudian yang selanjutnya, haddatsana Qutaibah ibnu Sa'id annahu qala haddatsana Bishr ibn Mufaddal an Abdullah ibn Utsman ibnu Khuthaim an Sa'id ibn Jubair an Ibnu Abbas. Dari Sa'id bin Jubair dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda alaikum bil bayad minats thiyab. Hendaklah kalian memakai pakaian yang putih. Liyalbasha ahya'ukum, hendaknya memakai pakaian putih itu orang-orang yang hidup dari kalian, wa kaffinu fiha mautakum, dan kafanilah dengan pakaian putih tersebut orang yang meninggal dari antara kalian. Fa innaha min khairi thiyabikum, karena hal tersebut atau pakaian putih tersebut termasuk pakaian terbaik untuk kalian. Hadis yang selanjutnya tentang salah satu warna yang dicintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berpakaian. Ya. Secara khusus atau secara umum dahulu, secara umum, ya, hukum asal warna pakaian adalah boleh. Karena kembali kepada kaidah asal bahwasanya hukum asal pakaian adalah boleh. Sampai ada dalil-dalil yang melarang hal tersebut. Ya. Misalkan sutra untuk laki-laki atau muza'far tadi untuk laki-laki dan lain sebagainya. Ya. Dan kemudian ada beberapa hal yang lebih ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ditekankan adalah memakai pakaian yang putih. Jadi pakaian yang putih ini termasuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di sini kita tahu ini adalah sunnah qauliyah, dalam artian beliau mengucapkannya, ya, mengatakan kepada kita semua, hendaknya kita memakai pakaian yang putih. Ya. Alaikum bil bayadi minats thiyab. Ya. Atas kalian hendaknya memakai pakaian yang putih. Ya, memakai pakaian yang putih. Kalau dalam kaidah usul fikih, kata ala itu menunjukkan kewajiban. Yufidul wujub. Misalkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum. Alaikum itu menunjukkan kewajiban. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qital. Ala yang maknanya kalau secara bahasa adalah di atas. Tapi kalau dalam segi istinbat hukum dia bisa bermakna wajib, amr. Tapi di sini ketika dia masuk dalam masalah pembahasan adab, pembahasan urf, maka dia masuk dalam ranah istihbab atau sunnah saja, ya, atau sunnah saja. Bukan berarti wajib, berarti kita harus pakai pakaian putih gitu, wajib ya, bukan. Tapi hendaknya kalau bisa kita pakai pakaian yang putih. Alaikum bil bayadhi minats thiyab. Hendaknya kita memakai pakaian yang putih. Ya. Kemudian beliau menjelaskan siapa saja yang memakai pakaian putih ini. Disunahkan siapa? Orang yang hidup juga disunahkan, orang yang sudah mati juga disunahkan. Liyalbasha ahya'ukum wa kaffinu fiha mautakum. Orang yang hidup dia dianjurkan memakai pakaian putih.
orang yang sudah meninggal dianjurkan juga pakai pakaian yang putih, yaitu pakaian kafan, ya kain kafan. Maka kalau kita punya pakaian yang putih, ya, atau hendaknya kita ya punya minimal satu lah ya pakaian yang putih di rumah, ya untuk ke masjid, untuk sholat Jumat, sholat Id. Ya kalau tidak bisa dipakai harian, ya karena pakaian putih otomatis cepat kotor gitu ya kalau nggak ada penggantinya. Ya mungkin untuk hari-hari Id saja, misalkan hari Jumat atau hari Idul Fitri atau Idul Adha, atau dalam momen-momen tertentu. Ya. Maka dianjurkan memakai pakaian yang putih. Dan kalau meninggal juga disunahkan mengkafani dengan kafan yang putih. Ya, disunahkan. Ya. Apakah boleh kafan selain warna putih, batik misalkan, ya, gitu ya. Batik nopo motif yang lain, ya boleh. Cuma yang sunnah adalah memakai putih, kafan yang putih. Dan para ahli fikih menyebutkan dalam kitab fikih, ya hendaknya pakaian kafan ini bukan yang baru. Kain kafan itu hendaknya bukan yang baru. Kalau misalkan ada pakai atau kain putih di rumah bekas, pun rodok puyeh, nah itu dipakaikan saja nggak apa-apa. Nggak perlu harus beli yang baru, gitu ya. Para ahli fikih menyebutkan seperti itu. Ya. Kemudian beliau menjelaskan kenapa fa innaha min khiyari thiyabikum, karena itu termasuk pakaian yang menjadi pilihan atau terpilih atau pakaian yang terbaik untuk kalian. Iya. Kemudian di hadis selanjutnya beliau menyebutkan alasan kenapa pakaian putih ini beliau sunahkan. Kita baca hadis yang berikutnya. Haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Abdurrahman ibn Mahdi qala haddatsana Sufyan an Habib ibn Abi Thabit an Maimun ibn Abi Shabib an Samurah ibn Jundub. Dari Muhammad bin Bashar menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Mahdi. Abdurrahman bin Mahdi ini muhadits yang terkenal ya, yang kisahnya masyhur. Beliau meminta kepada Imam Syafi'i untuk menulis masalah hukum-hukum dalam Al-Quran yang nasikh, mansukh, yang am, yang khos dan seterusnya. Kemudian Imam Syafi'i menulis kitab Ar-Risalah yang masyhur. Beliau menceritakan bahwa kami Sufyan. Ya, Sufyan itu kalau dalam kitab hadis ada dua. Ada Sufyan Ats-Tsauri, ada Sufyan bin Uyainah. Kalau yang gurunya Imam Syafi'i itu Sufyan bin Uyainah. Ya. Tapi kalau riwayat dari Abdurrahman bin Mahdi itu Sufyan berarti Sufyan bin Uyainah. An Habib bin Abi Thabit an Maimun, dari Maimun bin Abi Shabib, dari Samurah bin Jundub, seorang sahabat yang mulia radhiyallahu taala anhu. Qala, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilbasul bayadh fa innaha adharu atyab. Pakailah pakaian putih karena sungguhnya pakaian putih itu, warna putih itu lebih suci dan lebih indah, lebih bagus. Wa kaffinu fiha mautakum, dan kafanilah dengan pakaian warna putih orang yang meninggal di antara kalian. Nah, di sini beliau dalam hadis ini beliau menyebutkan alasan kenapa kok beliau mensunahkan pakaian warna putih. Beliau menyebutkan alasannya, ya, kenapa pakaian warna putih itu menjadi terbaik. Yang pertama, dia athhar, dia lebih suci, ya, lebih bersih, ya, lebih bersih, ya. Dan di dalam hadis yang sahih juga, ya, bisa dilihat di tafsir surat Al-Mutaffifin, ya. Kalla, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya. Kalla, ya, sekali-kali tidak, bal rana ala qulubihim, bahkan telah menutupi hati-hati mereka, maka anu yaksibun, apa yang telah mereka perbuat. Ya, dalam tafsirnya para ulama tafsir menyebutkan bahwasanya hati itu awalnya adalah putih bersih. Kemudian ketika seorang hamba melakukan dosa, dia akan diberi titik hitam satu, tambah satu dosa lagi, titik hitam satu lagi, tambah lagi, tambah titiknya, sampai yang putih tadi awalnya putih menjadi hitam pekat.
hingga menutupi warna putihnya. Ya. Maka warna putih ini termasuk warna yang indah, warna yang menunjukkan atau sebagai simbol tentang kesucian, simbol tentang kebersihan. Itu warna putih, ya. Warna putih, ya. Kalau misalkan perang, ya, simbol perdamaiannya adalah warna putih. Simbol berhenti gitu ya, simbol menyerah itu warna putih. Pokoknya dalam artian menyerah itu adalah sudah selesai gitu, sudah tidak ada peperangan lagi, ya. Itu warna putih. Jadi putih ini adalah simbol sesuatu yang suci, yang bersih, ya. Maka beliau menyebutkan karena pakaian warna putih itu lebih suci, lebih bersih. Yang kedua, atyab mana ahsan, dan lebih baik, ya, lebih baik, ya. Baik, ini adalah alasan kenapa beliau menganjurkan untuk memakai warna putih. Kemudian hadis yang selanjutnya, haddatsana Ahmad bin Mani' qala annahu qala haddatsana Yahya bin Zakaria ibni Abi Zaidah annahu qala haddatsana Abi an Mus'ab ibn Syaibah an Safiyah binti Syaibah an Aisyah radhiyallahu taala anha. Dari Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, beliau mengatakan, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar dzata ghadatin, pada suatu pagi, wa alaihi mirtun, dan beliau memakai mirtun, ya. Mirtun itu ya sama juga pakaian jubah, ya. Ya, seperti jubah untuk yang dipakai di luar, tapi yang paling lebar, ya, yang paling lebar. Jadi sangat lebar, ya. Terbuat dari wol, gitu ya. Min sya'arin aswad, ya. Yang dibuat dari bulu warna hitam. Maksudnya ya kain wol, gitu ya. Hadis yang selanjutnya menjelaskan tentang jenis pakaian yang dipakai Rasulullah SAW kembali. Adalah mirt. Mirt itu sama dengan jubah, ya. Jadi penamaannya berbeda. Itu salah satu keunggulan bahasa Arab, itu sangat detail ketika menjelaskan sesuatu. Jadi setiap hal itu pasti berbeda penamaannya atau kosakatanya. Jadi sangat luas kosakatanya. Ya, mirtun ini juga sama dengan jubah. Ya, mirip dengan burdah, tapi biasanya dia terbuat dari kain wol. Ya. Nah, di sini beliau memakai pakaian ini, jubah ini yang dibuat dari wol warna hitam. Ya. Jadi kalau tadi Rasulullah SAW menganjurkan kita memakai warna putih, ya. Kalau secara akal mafhum mukhalafahnya adalah warna putih lawannya warna hitam. Oh, berarti kalau mensunahkan warna putih, kalau warna hitam dimakruhkan, kan gitu. Ya, tapi hadis ini menunjukkan warna hitam pun Rasulullah memakainya. Ya. Jadi hadis ini menunjukkan kebolehan memakai pakaian berwarna hitam. Ya, itu yang pertama. Ya, kemudian di sini Bunda Aisyah mengatakan kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata ghadatin. Ya, ada faedah yang lain. Rasulullah SAW keluar di waktu ghadah. Ya, waktu ghadah. Ghadat ini para ulama menyebutkan arti ghadat itu adalah as-sabahul bakir. Waktu pagi yang sangat pagi. Ya, al-bakir itu yang sangat pagi gitu. Jadi di awal pagi. Ya, di awal pagi. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW itu sudah beraktivitas sejak pagi hari, bahkan sangat pagi. Ya. Setelah sholat subuh beliau langsung beraktivitas. Ya, beliau beraktivitas. Ya. Buktinya di sini hadis Rasulullah SAW, bahwasanya Bunda Aisyah melihat Rasulullah keluar rumah di pagi hari, di pagi hari. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan Allahumma barik
li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah berkah untuk umatku di pagi harinya. Ya. Ya, di pagi harinya. Makanya ya mulai pagi, sejak awal pagi itu. Ya. Ya, maka waktu pagi hari memiliki kekhususan, keutamaan tersendiri. Hendaknya kita sebagai seorang muslim ya berusaha ya. Kalau bisa habis subuh jangan tidur. Nah, itu. Itu kadang kalau sudah menjadi kebiasaan itu sangat sulit ya, biasanya gitu ya. Kalau sudah menjadi kebiasaan itu sangat sulit. Ya. Jadi kalau sudah habis subuh itu memang hawanya nih hawa ngantuk nih luar biasa gitu ya. Jadi pas sangat enak gitu buat tidur. Ya tapi begitulah. Ya bagaimana upaya setan itu menjauhkan kita dari berkah. Ya, menjauhkan kita dari berkah karena waktu habis subuh itu ya. Itu termasuk waktu yang diberkahi karena doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Baik. Kemudian hadis selanjutnya, hadatsana Yusuf bin Isa, menceritakan Yusuf bin Isa. Qala hadatsana annahu qala hadatsana Waqi'. Qala hadatsana annahu qala hadatsana Yunus ibnu Abi Ishaq an abihi an Sya'bi an Urwah bin al-Mughirah ibnu Syu'bah. Dari Urwah bin Mughirah bin Syu'bah. Ya. Dari an abihi, dari bapaknya, yaitu Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabi bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam labisa jubbatan rumiyatan dayyiqatal kummain. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memakai jubah Romawi yang kecil bagian lengannya. Ya. Kecil bagian lengannya. Di sini juga ada faedah dari hadis ini tentang bentuk pakaian Nabi yang lain. Ya. Beliau memakai pakaian impor gitu ya. Kalau hari ini mungkin pakaian impor ya. Ya. Pakaian impor. Jadi yang dipakai Nabi itu ya pakaian lokal ya. Ada juga yang impor ya. Bahkan Nabi ketika wafat beliau dikafankan dibungkus dengan kafan baju atau kain suhuliyah. Suhuliyah itu kain tenunan yang berasal dari Yaman. Ya, jadi impor, kainnya kain impor. Ya, dari Yaman. Ya. Nah, di sini beliau memakai jubah dari Romawi. Ya. Kalau jubah dari Romawi ya kelihatan, maksudnya stylenya sudah berbeda dengan jubah Arab gitu ya. Jadi stylenya sudah berbeda. Nah, di sini ada faedah yang lain, bahwasanya hukum asal berpakaian tadi adalah boleh. Ya, adalah boleh meskipun pakaian itu adalah biasa dipakai oleh orang-orang kafir. Ya. Kadang kan ada ya, pakaian ini enggak sunnah, ya. Pakaian ini yang sunnah, jubahan itu yang sunnah, sarungan itu enggak sunnah misalkan gitu, atau sunnah itu nggak sorban, tanggai kopiah haji gitu ya. Ini kopiah nasional ini kopiah Bung Karno enggak sunnah itu misalkan gitu ya. Ya bukan, selama itu sebagai khas atau urf masyarakat, adat masyarakat itu sopan, rapi, menunjukkan identitas Islamnya, yaitu pakaian sunnah. Ya, pakaian sunnah. Kenapa? Karena tidak menimbulkan syuhroh. Ya, tidak menimbulkan syuhroh. Bahkan kalau pakaian misalkan ya, itu menimbulkan syuhroh. Ya, orang jadi heran, aneh gitu ya. Ya, bahkan itu bisa jadi yang ke arah tidak boleh. Kenapa? Karena efeknya menjadi orang suudzon. Gitu. Jadi bahkan pakaian orang kafir boleh kita pakai jas. Iya. Jas itu kan bukan berasal dari budaya kita sebenarnya, budaya barat pakai jas. Iya. Ya boleh. Iya. Selama tidak menyelisih ya batasan-batasan dan hukum-hukum syar'i. Ya misalkan masalah isbal ya. Kemudian masalah bahannya tidak dari sutra untuk laki-laki ya, dan sebagainya. Ya. Dalilnya adalah Nabi SAW pernah memakai pakaian impor dari Romawi. Dayyiqatal kummain,
yang sempit bagian lengannya, ya, sempit bagian lengannya. Baik, ini adalah akhir hadis di pembahasan atau bab tentang sifat pakaiannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bab yang selanjutnya adalah bab tentang kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqala al-musannifu rahimahullah ta'ala babu ma jaa fi 'aishi Rasulillah. Bab penjelasan tentang kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi di sini ya banyak dari para syurah, para pensyarah kitab Syama'il ini menyebutkan bahwasanya ketika Imam Tirmidzi menaruh bab ini di awal kitab ini sebenarnya kurang tepat. Kenapa? Karena bab pembahasan tentang kehidupan Nabi Aish Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab ini ada dua. Di awal ini ya, kemudian di akhir nanti juga ada pembahasan. Ya, di akhir nanti ada pembahasan. Ketika sudah mau khatam kitab itu ada pembahasan tentang bab fi aishi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bab yang sama, judulnya sama. Cuma yang belakang lebih luas. Ya, maka kalau misalkan bab ini ditaruh di belakang maka itu lebih afdhal. Tapi ala kulli hal kita tetap baca sebagaimana yang dituliskan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala. Hadis yang pertama tentang kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara umum. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala annahu qala haddatsana Hammad bin Zaid an Ayyub an Muhammad bin Sirin. Qala kunna 'inda Abi Hurairah. Dari Muhammad bin Sirin atau yang lebih dikenal dengan Ibnu Sirin. Ya, Muhammad bin Sirin. Ya. Ya. Sirin ini adalah budaknya Anas bin Malik, ya, maula Anas bin Malik. Ya, jadi beliau budak dibebaskan kemudian ikut ngenger ke sahabat Anas bin Malik. Beliau punya anak sekitar 20 dan hampir semua anaknya itu adalah ulama. Ya, ada Muhammad bin Sirin, ada Hafsah bin Sirin, Hafsah perempuan, juga perawi dalam Sahih Muslim atau enggak Sahih Bukhari gitu. Muhammad bin Sirin, ya. Dan ada saudaranya juga, ya. Jadi beliau banyak yang memiliki anak yang menjadi ulama. Dan yang paling masyhur adalah Muhammad bin Sirin. Ini yang paling masyhur. Beliau mengatakan, "Kunna 'inda Abi Hurairah." Kami dahulu pernah berada bersama Abu Hurairah. Wa 'alaihi thawbani mumasyaqqani min katan. Dan beliau memakai pakaian dari katun. Pakaian katun kalau zaman itu pakaian yang mahal. Karena kainnya kain mahal, kain katun di zaman itu. Ya. Fatamah khatofi ahadihima. Maka beliau pun buang ingus di pakaiannya itu. Buang ingus di pakaiannya itu. Ini pakaian mahal. Ya. Misalkan jenengan baru beli baju harga 1 juta misalkan. Ya. Kemudian mau buang ingus di baju itu. Ya. Kan heran, kenapa Abu Hurairah kok baju mahal terus terima didamel sisi kan ngoten. Faqal, maka Abu Hurairah mengatakan bakhin bakh. Yatamakhatu Abu Hurairah fil katan. Ya. Beliau mengatakan luar biasa. Ya, Abu Hurairah mengatakan sendiri, luar biasa. Abu Hurairah bisa buang ingus di kain katun. Laqad ra'aituni wa inni la akhiru fima baina minbari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh aku melihat diriku. Aku dalam keadaan tersungkur di antara mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hujrati Aisyah, dan hujrah atau kamarnya Aisyah, rumahnya Aisyah. Ya, beliau tersungkur ya di antara mimbar dan kamarnya Aisyah. Baghsyian alayya. Saya itu hampir tidak sadar atau sudah tidak sadar. Fayaji'ul ja'i. Maka datang seorang fayadha'u rijlahu ala unuki. Kemudian diletakkan kakinya di atas leherku. Yuro'an nabi jununan. Dia mengira saya sedang gila, kerasukan. Wa ma bi junun, sedangkan saya tidak gila. Wa ma huwa illal ju'. Saya sampai demikian itu tidak lain karena sebab lapar. Jadi kita sudah tahu di sini.
Kenapa Abu Hurairah buang ingus di kain katun yang tergolong mahal di hari itu? Iya. Sampai beliau merasa heran, bakhin. Ya tamah khatu Abu Hurairah fil katan. Ya, luar biasa Abu Hurairah iso sisi nanggone kelambi katun gitu ya. Padahal biyen koyok ngono gitu ya. Jadi dalam hadis ini ada faedah bahwasanya bagaimana kehidupan Rasulullah SAW itu tergolong kehidupan yang zuhud ya, sebagai kehidupan yang tidak terlalu bergelimang dengan harta ya, tidak terlalu memperhatikan masalah dunia ya. Dan apa hubungannya kehidupan Rasulullah dengan kehidupannya Abu Hurairah kan gitu. Kita tahu Abu Hurairah ini adalah sahibus suffah, dari termasuk penghuni emperannya Masjid Nabawi. Emperannya Masjid Nabawi itu dihuni oleh para sahabat yang tidak memiliki rumah, atau sahabat yang miskin luar biasa, atau sahabat yang ingin belajar. Jadi zaman dahulu itu pondoknya Kanjeng Nabi niku nggih ten masjid. Beda kalau sekarang pondoknya sudah ada asramanya sendiri kan gitu. Tapi kalau Nabi pondoknya, tidurnya santrinya di masjid. Termasuk Abu Hurairah ini santri yang bisa dikatakan nomor 1. Ya, santri nomor 1. Ya. Santri nomor 1-nya itu sampai guling-guling ya di atas tanah karena lapar. Ya, karena lapar. Nah, orang sahabat sufa ini, ashabus sufa ini kalau makan itu biasanya kalau enggak dari sahabat yang lain ya dijatah sama Nabi SAW. Kalau Nabi kedatangan tamu, ada yang ngasih makanan, dipanggil beberapa sahabat. Ya, ayo makan, gitu. Makan. Di sini kita tahu sahabat Abu Hurairah itu sampai nahan lapar sebegitunya. Itu menunjukkan bahwasanya Nabi tidak memiliki makanan, sampai Rasulullah tidak bisa memberikan kepada sahabatnya tersebut. Ya. Karena Rasulullah SAW termasuk orang yang sakha, ya, yang sangat dermawan luar biasa. Ya. Rasulullah kalau diminta tidak pernah mengatakan tidak, ojo, gak oleh, tidak pernah, langsung diberi. Ya. Jadi ini menunjukkan bagaimana kehidupan Rasulullah SAW adalah kehidupan yang zuhud, yang jauh dari gelimang harta dunia. Kemudian hadis yang selanjutnya, ngantos jam pinten? Sudah bisa. Oh gitu. Adzan dulu atau adzannya nanti di akhir? Adzan dulu. Oke, monggo adzan rumiyin.
Baik, kita lanjutkan sedikit. Kemudian hadis yang berikutnya, haddatsana Qutaibah qala haddatsana Ja'far ibn Sulaiman ad-Dubai an Malik bin Dinar qala, dari Malik bin Dinar, beliau mengatakan, ma syabi'a Rasulullah, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah kenyang, min khubzin qattu wala lahmin, karena sebab makan roti ataupun makan daging, illa ala dhafaf, kecuali beliau sedang dalam kondisi dhafaf. Apa dhafaf? Kemudian dilanjutkan, qala Malik, berkata Malik bin Dinar tadi, sa'altu rajulan min ahlil badiyah, aku bertanya kepada laki-laki dari penduduk desa, mad-dhafaf, apa maksudnya ad-dhafaf itu? Qala, laki-laki tersebut mengatakan, an yatanawala ma'an nas, yaitu makan bersama manusia. Dalam hadis ini menjelaskan tentang bagaimana makannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan bahwasanya Nabi tidak pernah kenyang karena makan roti ataupun makan daging. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bunda Aisyah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk orang yang zuhud, beliau ketika di rumah selama kurang lebih sebulan tidak makan kecuali al-aswadain, dua yang hitam, at-tamr wal ma', cuma makan kurma dan juga air. Makan kurma dan juga air. Jadi jarang Rasulullah SAW itu makan roti atau makan daging. Dan kalaupun ada, beliau tidak makan sampai kenyang. Kenyang yang dimaksud di sini bagaimana? Kenyang yang memenuhi sepertiga dari bagian perut beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah SAW dalam hadis yang lain beliau menyebutkan, ma mala ibnu Adam wi'an syarran min batni. Tidaklah seorang anak Adam itu memenuhi satu wadah yang lebih buruk daripada memenuhi perutnya. In kana la mahalah fa thuluthun li ta'am wa thuluthun li syarab wa thuluthun li nafas. Kalau memang harus memenuhi, maka tetap dibagi tiga. Enggak boleh semua penuh dengan makanan, sampai enggak cukup untuk minumannya, sampai enggak cukup untuk udaranya. Maka dimaksud di sini kenyangnya Rasulullah itu kenyang mengisi sepertiga dari perutnya. Jadi bukan kenyang mungkin versi kita semua. Kalau kenyang versi kita kan mungkin makannya 2 piring, minumnya 1 cangkir kan gitu. Cangkirnya kecil gitu. 1 cangkir gitu. Itu makanannya sudah 2/3, airnya 1/3. Udaranya sudah enggak ada kan kalau kita kan gitu. Tapi Rasulullah enggak. Rasulullah porsinya gitu, dibagi 3. Makanan itu dapat porsi 1/3 untuk perut beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, porsi 1/3 itu pun jarang sekali terpenuhi. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min khubzin wala laham. Illa ala dhafaf, kecuali kalau sedang dalam menerima tamu, dhafaf. Dhafaf. Ini perawi menyebutkan Malik, sa'altu rajulan min ahlil badiyah. Aku ketika menyebutkan riwayat hadisnya ada kalimat dhafaf, padahal itu orang Arab yang zamannya masih dekat dengan Rasulullah SAW. Ketika disebutkan satu kosakata bahasa Arab, itu dia nggak tahu. Tinggali napa jenenge? Kita orang Jawa, kadang kosakata bahasa Jawa, padahal kita orang Jawa itu juga nggak tahu kan? Karena memang nggak diajarkan dan sudah tidak terwariskan kosakata tersebut. Makanya disebutkan bahwasanya orang yang paling tahu bahasa Arab secara keseluruhan hanya Rasulullah. Hanya Rasulullah. Yang tahu bahasa Arab, seluruh kosakata yang ada dalam bahasa Arab, yang tahu semuanya hanya Rasulullah. Semua selain Rasulullah pasti ada tidak tahunya, meskipun dia lahir di Arab. Nah, itu. Apalagi kita yang belum belajar bahasa Arab kan,
Dan beliau bertanya kemana? Ke penduduk desa. Ya, ahlul badiyah. Badiyah niku penduduk desa, kampung. Ya, karena biasanya bahasa itu masih terjaga di kampung. Kalau sudah di kota karena hidupnya majemuk, bahasanya campur gitu ya. Nah, beliau berkata, apa makna dhafaf? Kecuali Rasulullah dalam kondisi dhafaf. Maka orang kampung tadi mengatakan an yatanawala ma'an nas. Beliau makan bersama manusia. Ketika berada di perjamuan bersama manusia, di situ beliau baru memenuhi sepertiga perutnya. Ya. Jadi jarang Rasulullah kalau makan sendiri itu sampai benar-benar kenyang. Ya. Maka di sini ada pelajaran juga untuk kita ya. Hendaknya ketika makanan atau ketika yang berhubungan tentang makanan, ya kita tidak terlalu memperhatikan gitu ya. Yang penting dia bisa dimakan halal, yang penting halal, dia thayyib, ya dia bisa dimakan, ya kita makan, gitu ya. Makanya kalau ada tren budaya kuliner sampai orang dibayar disuruh makan sampai kenyang, ya atau kalau mungkin anak-anak muda. Ya, ada tren di Korea niku napa? Mukbang. Jadi dados semangan sak wakul dintekno dhewe. Nah, itu sudah jauh dari tradisi Islam. Ya, jauh dari tradisi ini. Itu bahkan disuruh makan, makanannya dibayari, dia dibayari juga, ya, gitu ya. Ya, jadi kalau kita sebagai seorang muslim ya kita makan seadanya, ya. Maka cukup sebagaimana dikatakan Rasulullah SAW. Ya cukup yuki musulbah, cukup kita nggak usah membungkuk kalau berjalan, itu berarti sudah cukup. Orang kalau lapar itu kan pasti nahan di perut, ya otomatis dia akan bungkuk, ya karena harus nahan perutnya gini. Itu kalau lapar. Nah kalau sudah bisa sakit jejek, nah itu berarti swareg, kelihatan batasannya. Tapi ya jarang kalau kita hari ini seperti itu ya. Ya makanya kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kekurangan yang kita lakukan. Demikian wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.